Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Adaya, NIM 201201201897, kelas PAI 3I. Di sini saya akan membacakan surah Ad-Duha beserta hukum tajwidnya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Ad-Duha sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat pertama, pada lafaz Wadduha terdapat hukum alif lam syamsiah. Pada Ad-Duha, yaitu alif lam bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang bertasydid, maka disebut dengan alif lam syamsiah. Selanjutnya terdapat huruf ha yang berharokat fathah berdiri, dan itu disebut mad tabi'i atau mad asli. Biasanya dibaca dengan panjang 2 harokat. Pada ayat kedua, wallaili iza saja, wallail, terdapat huruf ya mati sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka ini disebut dengan mad lain. Iza terdapat huruf yang berharokat fathah dan setelahnya bertemu dengan alif, maka ini disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Saja juga disebut dengan mad tabi'i ataupun mad asli. Pada ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Wa ma qala, wa ma dan qala itu juga disebut dengan mad tabi'i ataupun mad asli. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu itu disebut dengan mad badal, yakni hamzah yang berharokat fathah berdiri. Khair ya mati didahului huruf yang sebelumnya berharokat fathah, itu disebut dengan mad lain. Huruf laka tanwin bertemu dengan lam disebut dengan idgham bila ghunnah, yakni huruf idgham bila ghunnah itu ada 2, yaitu lam dan ro. Nah, di sini yaitu tanwin bertemu dengan lam, maka dibaca dengan tidak berdengung. Idgham bila ghunnah. Khairul laka minal ula. A yang berharokat fathah berdiri itu disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Pada ayat kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Walasau waw mati didahului huruf sebelumnya berharokat fathah disebut dengan mad lain. Yu'ti. Nah, ya mati yang mana huruf sebelumnya itu berharokat kasroh disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Rabbuka fatarda, do juga termasuk ke dalam mad tabi'i ataupun mad asli. Selanjutnya itu alam yajid, yakni mim mati bertemu dengan huruf ya, yaitu hukumnya izhar syafawi, yaitu dibaca dengan jelas. Yatimam itu juga termasuk mad tabi'i ataupun mad asli. Fa'awa, tanwin bertemu dengan fa merupakan ikhfa, yakni dibaca secara samar-samar.
Awa itu juga disebut dengan mad tabi'i ataupun mad asli. Pada ayat yang ketujuh, wa wajadaka dhallan fahada. Dhallan itu disebut mad lazim musafal kilmi, yakni mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid. Biasanya dibaca sepanjang 6 harokat. Fahada termasuk ke dalam mad tabi'i ataupun mad asli. Pada ayat yang ke-8, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa wajadaka 'ailan itu termasuk ke dalam mad wajib muttasil. Dikarenakan adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Lau tanwin bertemu fa termasuk ke dalam ikhfa, dibaca secara samar-samar. Fa'aghna nah termasuk ke dalam mad tabi'i ataupun mad asli. Pada ayat yang ke-9, fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'amma mim tasydid disebut gunnah musyaddah, dibaca berdengung. Yati termasuk ke dalam mad tabi'i ataupun mad asli. Fala taqhar la juga termasuk ke dalam mad tabi'i taqhar. Qaf merupakan salah satu huruf qalqalah karena dia berada di tengah kalimat, berarti termasuk ke dalam qalqalah sughra, dipantulkan secara dengan pelan. Fala taqhar. Ayat yang ke-10, wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma mim tasydid gunnah musyaddah. Sa'ila itu termasuk dalam mad wajib muttasil karena adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Fala la termasuk ke dalam mad tabi'i. Tanhar nun mati bertemu dengan ha yang merupakan salah satu dari huruf izhar, maka dibaca secara jelas. Ayat yang terakhir yaitu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma mim bertasydid disebut dengan gunnah musyaddah. Bi ni'mati rabbika fahaddis. Baiklah, sekian dari saya. Shadaqallahul azim.